Ratu Wiswata Kadar dasa aparitase udbidah dewanayada sadamit prodeasan aprayuwa raksitara di Semoga segala halangan rintangan, rasa capek kita mungkin dapat kita lewati. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga kita semua ada dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Oh di sini Santi ge, Santi ge, Swaha Astungkara ge. Terhormat, ngapunten Bapak. Saya sebelum lebih lanjut menyapa Bapak Ibu para tokoh umat sebentar, saya menyampaikan satu sloka dulu untuk kita semua nih Bapak Ibu. Di dalam kitab Bhagavad Gita ada ayat 18 sloka 71 mengatakan Sradawam anasuyasca srinuyat sopi yonara sopi muktah subam lokam prabnuyat punya karmanam. Seseorang yang memiliki keyakinan walaupun hanya duduk diam dan mendengarkan, ia akan ditempatkan di tempat yang baik subam lokam bersama orang-orang yang berbuat kebaikan punya karmanam. Ya Bapak Ibu. Sehingga ketika ada orang bicara, ayo kita dengar. Diapakan Bapak Ibu? Dengarkan. Kalau kita bicara nggak didengarkan, sakitnya di mana Bapak Ibu? Di sini. Di sini ke. Nah, oleh karena itu dengan terhormat ngapunten, tolong ketika ada orang bicara, ayo kita dengarkan. Apa yang kita dapatkan ketika kita mendengarkan Bapak Ibu? Canakya Niti Sastra Sarga 6 sloka ke-1 mengatakan Sruta Dharmam Tyajati. Dengan mendengarkan kita mengerti tentang dharma Bapak Ibu, mengerti dengan kebenaran. Sruta Tyajati Durmatim. Dengan mendengarkan pikiran-pikiran buruk, praduga-praduga buruk kita itu akan dihilangkan. Sruta Jenanam Awapnoti. Dengan mendengarkan kita mendapatkan pengetahuan Bapak Ibu. Sruta moksa awapnuyat. Dengan mendengarkan kita mencapai moksa atau kebebasan, atau bebas dari rasa benci, bebas dari curiga dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo dimanapun kita dalam kehidupan sosial, kita belajar mendengarkan ketika ada orang bicara. Ya Bapak Ibu. Ini pengantar sebelum saya lebih lanjut menyampaikan Dharma Wacana, pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati dari Ketua PHDI Kabupaten Kediri tadi Pak Yuliono mungkin sudah meninggalkan tempat karena ada acara. Bapak PHDI Kecamatan ya Wonosalam ya. Kabupaten Jombang Dumen ya, Jombang. Kemudian PHDI Kecamatan, PHDI Desa. Demikian juga dengan ibu-ibu PHDI, anak-anak Karang Adik, Karang Taruna. Yang terhormat juga Bapak Camat tadi, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, dan jajarannya ngapunten tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demikian juga tokoh-tokoh umat yang hadir di kesempatan kali ini. Terimalah wakil panganjali saya kepada umat saya. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wati Toktian. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Semua jeroman ke.
Kalau Jero Mangku menjawab itu adalah sudah mendapatkan waronugraha dari Sang Hyang Widi. Karena Jero Mangku itu adalah perwujudan siwa sekali. Saya sangat menaruh hormat Bapak Ibu, Bapak pemangku sareng sami. Ya Bapak Ibu, semeton Wonosalam, Desa Jarak niki Bapak Ibu. Desa Jarak. Mungkin ini yang ketiga kali ya saya hadir. Terakhir kemarin ketika syuting TVRI, Bapak Ibu masih ingat ya? Bulan apa itu saya lupa. Di TVRI kita sempat ada syuting di sini 3 episode ya Bapak Ibu. Nah, tadi pesan-pesan dari tokoh pemerintahan kita, Angayu Bagio, Desa Jarak Usul Wonosalam ini sebagai desa moderasi ya Bapak Ibu. Desa moderasi, bagaimana tadi Pak Camat mengatakan apa saja ada di sini, ada dari agama apa, suku apa, semuanya ada di sini. Dan mereka dan kita semua hidup dalam suasana yang harmonis, ya Bapak Ibu. Harmonis. Nah, ini merupakan salah satu perwujudan Dharma. Dharma dalam konteks kebenaran secara universal Bapak Ibu. Bukan Dharma bagi agama Hindu saja, tapi teman-teman kita yang lain, yang Muslim, yang Kristen, yang Protestan, yang Buddha juga menjalankan ajaran Dharma mereka, sehingga apa? Kita sebagai umat Hindu tidak merasa terasing. Kita diakomodir semua oleh Pak Camat dan oleh pemerintahan di sini. Nah, kemudian bagaimana nilai-nilai dari ajaran agama Hindu kita, khususnya Puja Wali ini, membangun jiwa kita, membangun serada dan bakti kita ke hadapan Sang Hyang Widiwasa, rasa hormat kita kepada sesama, dan rasa cinta kasih kita kepada alam semesta. Bagaimana ajaran Trihita Karana mengajarkan kepada kita semua Bapak Ibu, kita harus harmonis kepada Tuhan, harmonis kepada sesama, dan harmonis kepada alam semesta. Ini Bapak Ibu. Keharmonisan ini timbul salah satu yang akan saya bahas di sini adalah karena apa Bapak Ibu? Karena kita semua adalah bersaudara. Ya Bapak Ibu, kita bersaudara itu bukan hanya karena kita satu bapak satu ibu, boten Bapak Ibu. Kita satu RT bisa dikatakan, oh saudara satu RT, oh saudara satu kecamatan, oh saudara satu sekolahan, oh saudara satu agama, oh saudara satu Republik Indonesia, kita bersaudara. Bukti dari kita bersaudara itu apa Bapak Ibu? Kira-kira dari segi medis, nah dari segi medis ini bercerita kita. Ngapunten nih panitia, saya dikasih waktu berapa nih kadang molor-molor nanti cerita los los katanya. Los, tapi paling maksimal ya cuma 1 jam maksimal. Ya, karena kalau kebanyakan nanti kadang-kadang banyak lupanya Jero Mangku. Nanti tadi saya ngomong dengan Mas Jaryanto, mudah-mudahan saya bisa berkolaborasi nanti dengan PHDI Jombang khususnya untuk mengadakan acara Bu Darmo Tulung Bu apa nanti di daerah Jombang sini Bapak Ibu. Nah, sekarang bukti Bapak Ibu dan kita semua adalah bersaudara. Nanti tolong jangan disebutkan ya Bapak Ibu, simpan dalam hati. Bahannya Bapak Ibu semua, saya jenengan sinten mawon niku sami napa mboten? Mboten usah disebutkan. Kita dikasih, Bapak Ibu dikasih mesti mboten burun. Nggih. Itu satu bahan kita sama, nggih. Kemudian yang kedua, alat untuk membuat kita sama apa enggak? Bapak Ibu nggak usah sebutkan, nggih. Sama nggih alatnya nggih, bahannya sama, alatnya sama. Ketika bahannya sama, alatnya sama, keluarnya pasti sama. Saya mengutip di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Sargah 1 Seloka 32. Niki penekanannya di dalam sastra kita. Dua kertuaat manodeham Ardena Purusa Bawat Ardena narita
syamsa wirayamo semerijat wadah. Apa artinya Bapak Ibu? Dua ketuaan manodeha, Tuhan menjadikan dirinya menjadi dua. Sekali lagi, Tuhan menjadikan dirinya menjadi dua. Dua ketuaan manodeha. Ardena seorang perempuan, Puruse seorang laki-laki. Ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu yang laki yang perempuan di sana tidak disebutkan agama apa, suku agama tidak, tapi laki-laki dan perempuan adalah wujud dari Tuhan sekala. Tuhan menjadikan dirinya menjadi dua, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Asal kita sama dari Tuhan, berarti kita bersaudara. Di dalam Maha Upanishad Adhyaya 6 sloka 71 mengatakan, Hayam bandurayam netiganana lagu citasam udara cari tanam tahu wasudai wakutumbakam. Orang yang berpikiran sempit, orang yang licik mengatakan hanya bapak saudaraku, yang lain bukan. Tetapi ketika orang yang memiliki budi pekerti, orang yang rendah hati mengatakan wasudaiwa kutumbakan, kita semua adalah saudara. Tepuk tangan Bapak Ibu, kita semua saudara. Loh Pak D, aku lo sukuku suku Jawa, iku lah suku Bali, lo masa saudara? Loh de lo agamane iku, aku agama iki masa saudara? Loh de lo badane cowili, aku lo gawede masa saudara? Aku lo putih wayu, de lo enggak masa saudara Bapak Ibu? Saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengambil 1 sendok kopi bubuk, 1 sendok niki nggih, dimasukkan ke dalam cangkir alit kecil, ditambah dengan 1 sendok gula, dikasih air panas. Iku wastane napa Bapak Ibu? Kopi nggih, kopi. Kemudian karena umatnya datang, ngambilnya nggak 1 sendok Bapak Ibu, 1 kilo kopi, 1 kilo gula, 1 ember air panas, ditaruh di teko. Wastane apa Bapak Ibu? Kopi. Woi Pak De, aku nggak seneng kopine, aku manis nggak seneng. Diberikan kopi sama air saja. Ada yang badannya hitam, yaitu mungkin dulu dibuatnya cuman kopi sama air saja, nggak dikasih gula. Wah, aku pengen saya manis rodok putih, ditambahin apa Bapak Ibu? Ditambahin susu. Ada yang badannya putih, ada yang badannya putih, ada yang badannya hitam, ada yang besar, ada yang kurus karena di teko kecil deh. Nah, ketika dibuatnya sama kopi sampai tanpa pakai gula, hilang kopinya, tinggal irenge. Iki bahaya. Entek kopinya karek irenge. Tapi tidak apa-apa, kita berasal dari Sang Hyang Widi Wasudewa Kutu. Itu Bapak Ibu Jadi jangan dipisahkan, hitam duduk dulurku mboten, agama niki duduk dulurku mboten. Kita sama-sama berasal dari Sang Hyang Widi bahan kita tadi sama, alat gawene yo podo, berarti kita bersaudara. Wasudewa Kutu Bakam. Nah, dengan menyatakan bahwa kita bersaudara, mungkin nggak kita menyakiti saudara kita? Mentolong nggak kita bujui dulur awak dewe? Nggak. Akhirnya apa yang kita tumbuhkan dalam diri kita Bapak Ibu? Ahimsa. Yang pertama untuk menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga persaudaraan adalah
ahimsa. Bapak niku ahimsa, Bapak Ibu. Tidak menyakiti. Sekecil apapun rasa sakit yang kita timbulkan kepada orang lain, baik dari pikiran kita, baik dari perkataan kita, apalagi dari perbuatan kita, itu akan menyebabkan hubungan kita tidak harmonis, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Manusia sebagai makhluk sosial, Bapak Ibu, kita semua tidak bisa hidup sendiri. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu gadah. Kalau putra itu bahasa jalusnya apa? Yoga, yoga. Bapak Ibu gadah yoga sekawan. Woi, dokter siji, profesor siji, kemudian pejabat siji, pengusaha siji, wis sekawan 4 saudaranya, anak Bapak Ibu. Semua kerja jauh. Yang jadi dokter kerja di Surabaya, yang jadi profesor jadi dosen di Jakarta, yang jadi pejabat di Jakarta juga di kantor DPR, yang jadi pengusaha ke luar negeri, Bapak Ibu. Lane Bapak Ibu sakit, sinten sing Bapak Ibu parani? Tonggo nggih. Napa jenengan pada tanglet agamanipun napa? Boten. Nggih. Itulah oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita rukun dengan tetangga, Bapak Ibu. Itu adalah saudara terdekat kita. Tidak lihat agamanya opo nggih, Bapak Ibu. Ayo tonggo nenek sakit, ayo diparani. Tonggone ngunduh mantu ya ayo direwangi, ngoten nggih. Nah, itu yang akan menyebabkan kita tidak akan menyakiti siapapun, Bapak Ibu. Ayo kita ngomong hati-hati. Ayo kita jaga perasaan dia. Niku ahimsa, tidak menyakiti dalam bentuk apapun, ya. Berpikir untuk menyakiti saja tidak, apalagi dalam bentuk perkataan, apalagi dalam perbuatan. Kalau ada sesuatu yang tidak pas menurut kita, Bapak Ibu, belum tentu tetangga kita yang salah, Bapak Ibu. Mungkin kita yang tidak mengerti apa yang dimaksud. Mungkin kita lagi galau, ya Bapak Ibu. Kalau kita lagi ada masalah, teman kita guyon aja, kita bisa marah apa mboten? Oh, awas kon diomel. Nggih. Oh, yang biasa kita guyon, kita lagi nggak duit ini, guys. Soalnya aneh omong. Padahal lu biasa kita. Nah, oleh karena itu, ayo Bapak Ibu kita kendalikan diri. Kita pahami supaya kita tahu itu kebenaran tadi. Seruta Dharma awap nuya. Dengan mendengarkan kita mengerti dengan dharma, mengerti dengan kebenaran. Ayo kita dengarkan, Bapak Ibu. Nah, kemudian itu ahimsa yang pertama. Ayo kita tidak menyakiti siapapun. Kemudian yang kedua adalah priti. Priti itu menolong dengan tulus ikhlas, ya Bapak Ibu. Menolong dengan tanpa mengharapkan balasan. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 47 Bapak Ibu mengatakan, karmane wadi karaste mapalesu kadacana makarma pala heturbur mate sanggo setefa karmani. Karmane wadi karaste mapalesu kadacana makarma pala heturbur mate sanggo setefa karmani. Ayo kita melakukan itu karena menjalankan kewajiban, bukan karena mengharapkan pahala, bukan karena dia kaya, bukan karena dia saudara, bukan karena dia pintar kita baru membantu, bukan.
tapi jalankan itu sebagai sebuah kewajiban. Ya Bapak Ibu, kita kalau menolong walaupun ini salah dan mohon tidak dilakukan ya Bapak Ibu, kalau kita menolong kita bisa milih nopo boten saged nggih. Kalau kita menolong kita bisa milih nggih, tapi ini tidak benar. Aku nolong iku, wah moh dia tahu ngelarani aku kok. Bisa kan milih nggih nggih. Tapi nek Bapak Ibu butuh bantuan saged milih nopo boten. Bapak Ibu piyambak nih, apa sudah malam pun dalu nih, wes teng jalan sepi. Bapak Ibu numpak naik sepeda motor jilalah, tiba-tiba sepeda motornya mati. Ada temen dateng, wong sing diponci sampai jenengan itu teko, kira-kira Bapak Ibu njaluk tulung nopo mboten? Kurang tanglet. Dan tulung langsung nyopo gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita akan dibantu oleh siapapun, kita pun harus membantu siapapun. Karena Tuhan itu akan membantu. Tuhan itu tidak mungkin belecek nolong Bapak Ibu mboten, Pak. Pernah nggak Bapak Ibu ditolong oleh Tuhan ketok Tuhan belecek? Mboten. Bapak Ibu ditolong oleh orang lain, tapi Tuhan yang menyuruh orang itu menolong kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita membantu siapapun dengan tulus ikhlas, tanpa pilih kasih, tanpa lihat latar belakangnya Bapak Ibu. Apa yang bisa kita beri bantuan Bapak Ibu? Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 28 mengatakan, niki Bapak Ibu, bantuan-bantuan yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Dua yatnya tapa yatnya, yoga yatnya tata parah, swadhyaya jenana yatnya yataya samsitaurata. Apa yang bisa kita berikan bantuan kepada tetangga atau sesama kita? Ada namanya duya yatnya, bantuan dalam bentuk benda Bapak Ibu. Bapak Ibu punya uang, kalau tetangganya mungkin sakit, monggo urunan. Oh nggak punya uang Bapak Ibu, bisa Indomie, itu dalam bentuk benda. Bisa makanan, misalnya ada gempa bumi, bisa baju, bisa beras. Monggo. Bantuan dalam bentuk benda disebut ruya yatnya. Bapak Ibu. Pak De, aku nggak kerja, aku nggak punya apa-apa, wong gajiku lo pas-pasan. Apa yang bisa diberikan? Matur suwun lho pemangku. Niki durung mantun niki ceramahnya sampun boleh minum nih. Ya siap. Kemudian yang kedua, Pak De tidak punya apa-apa kita, hidup kita pas-pasan. Apa yang bisa kita berikan Bapak Ibu? Kriya yatnya atau kriya dana punya, bantuan dalam bentuk tenaga. Bapak Ibu datang ke rumahnya, apa yang bisa dibantu? Karena orang sakit, mungkin rumahnya kotor, monggo disapu, mungkin piringnya monggo dicuci, mungkin dimasakkan air, mungkin bikinkan kopi, monggo. Bruya yatnya, pemberian, daik kriya yatnya, pemberian dalam bentuk bantuan tenaga. Arek nom-nom ya, arek nom-nom. Ngelihat ono gadis cantik nyebrang jalan, wah jalannya rame lo, padahal sing arek nom iki nggak kudu nyebrang rono. Wong mumpung arek nom diantar, Mbak mau nyebrang ya Mbak diantar. Giliran besok ono wong tua nyebrang nggak direken. Oh nggak ada di sini begitu ya, nggak ada ya. Kita bantuan tenaga siapapun, itu namanya kriya yatnya. Lo Pak De, ono mana? Aku sudah tua. Lo aku jalan ndak bisa, lari ndak bisa. Jalan aja pakai tongkat. Apa yang bisa kita berikan? Jenana yatnya, pemberian dalam bentuk pengetahuan, Bapak Ibu.
Ayo kita memberi nasihat kepada anak-anak kita. Ayo kita memberi nasihat kepada tetangga-tetangga kita yang mungkin ada masalah. Tentu ada batasnya Bapak Ibu, urusan pribadi, kecuali kalau dia yang minta pendapat ke kita, nggih monggo. Nggih, jenana yatnya juga begitu tentang upacara kita. Tadi Pak Camat mengatakan ini adalah ulang tahun. Apakah beliau salah mengatakan ini ulang tahun? Enggak. Ulang tahun di dalam upacara yatnya disebut puja wali atau piodalan. Piodalan itu kan berasal dari kata wedal, lahir. Ya benar, ini ulang tahunnya pura. Apa yang bisa diberikan oleh beliau tadi? Beliau mengajarkan bagaimana kita mengajarkan kebersamaan, bagaimana kita memahami perbedaan, kan begitu beliau. Itu jenana yatnya Bapak Ibu. Pemberian dalam bentuk pengetahuan. Dengan memiliki pengetahuan Bapak Ibu, kita akan bebas dari prasangka buruk. Kita akan dapat mengetahui kebenaran. Jenanenam tutaj ajnanam yesam nasinam atmana tesam adityawa jenanam prakasaya titat param. Bhagavad Gita Adya 5 sloka 16. Jenanenam tutaj ajnanam, pengetahuan itu akan melenyapkan ketidaktahuan kita, karena pengetahuan itu percaya seperti matahari menunjukkan kenyataan. Ya Bapak Ibu. Nah, yang itu yang ketiga, Pak De, aku nggak sekolah. Oh, ada lagi. Aku nggak punya pengetahuan agama, pengetahuan medis juga nggak punya. Wes pokoknya aku nggak iso apa-apa. Apa yang bisa diberikan? Ada namanya abhyaya yatnya. Pemberian untuk membuat orang lain tidak takut, untuk membuat orang lain tidak sedih, untuk membuat orang lain tidak curiga. Ya Bapak Ibu, kita melihat sesuatu yang tidak beres, ojo ngomel, sudah diam saja. Kayak di pura ini mungkin ada yang rawajin ngayah. Ini ada tokoh, tapi saya yakin di sini tidak ada. Dia melihat sesuatu yang tidak beres menurut dia. Dia ngomongnya apa? Wih, siapa sih bikin kok bagus? Dia bilang bagus terhadap sesuatu yang menurut dia tidak beres. Itu namanya abhyaya yatnya. Sekarang ini khususnya di media sosial, Bapak Ibu juga hati-hati untuk men-share atau meneruskan pesan-pesan WA yang Bapak Ibu terima. Jangan sampai apa? Pesan WA itu membuat orang lain menjadi takut, membuat suasana semakin tidak karuan. Itu termasuk abhyaya Bapak Ibu. Jadi kita disuruh menghargai, memberikan apresiasi terhadap hasil kerja seseorang. Sudah nggak ngayah, sudah nggak punya, lah tekonan pura lah kok nyacatil. Itu ayo kita bilang wes wapir ngoten mawon. Kalau toh menurut kita tidak beres, ayo sampaikan dengan baik-baik, jangan di depan umum. Arek nom-nom kebetulan bikin penyor, ono sing salah we teko-teko wis malang kerek ngene. Odalan nanti arek nom kon penyor nggak gelem, moh aku iki diseneni yo. Coba weh bagus iki, lebih apik lagi, coba tambahin omkara di atas misal. Kan enak kan? Tambahin deh omkara. Kenapa? Tambahin juga kasih penjelasan. Nah itu dengan tetangga kita harus namanya tadi priti, membantu. Jadi berwiyayatnya pemberian dalam bentuk harta benda. Kalau tidak bisa kriyayatnya pemberian dalam bentuk tenaga, tidak bisa jenanayatnya dalam bentuk pengetahuan, pengetahuan tidak bisa abhyayatnya, bikin dia tenang, bikin dia aman. Walaupun ada sakit nih Bapak Ibu, besok ke sana, sudah dokter itu sudah ngomong 99% ini meninggal. Bapak Ibu jangan ngomong meninggal Pak, cari dokter Bapak Ibu meninggal, jangan. Bapak Ibu bilang apa? Sabar Pak, Bapak pasti sembuh. Itu abhyaya yuk. Walaupun dokter wis ngomong yuk,
Itu termasuk pemberian. Itulah yang menjaga keharmonisan kita, Bapak. Nah, itu priti. Kemudian yang ketiga, ahimsa, priti. Yang ketiga adalah satya. Satya ini kan apa, Bapak Ibu? Satya itu adalah kejujuran. Kejujuran. Ada nggak orang yang mau dibohongin? Nggak ada, Pak. Semua butuh, semua ingin kejujuran. Karena apa? Sekali orang berbohong, dia akan terus berbohong, ya Bapak Ibu, menutupi kebohongan sebelumnya. Ada ya? Pak De, makan yuk. Saya ngelihat, misalnya saya ngelihat, oh makanannya nggak enak, nggak cocok lah dengan ilat saya. Wes, aku sudah makan, padahal saya dari pagi itu belum makan. Padahal dari pagi saya belum makan, karena menurut saya nggak cocok. Oh, saya sudah makan tadi. Satu, saya bohong kan. Woi, bertanya lagi dia, Pak De tadi makan apa? Woi, di restoran sana. Dua, saya bohong. Saya lu nggak makan. Lo tanya lagi tadi menunya apa? Lo ngomong lagi. Lo tiga, saya semakin banyak bertanya, semakin banyak saya berbohong. Nah, ibu-ibu nanti kalau bapaknya pulang terlambat, bapak ibu tanya ya, banyak pertanyaannya, dia berbohong apa enggak? Ya. Nah, bapak ibu, itu adalah satya. Nihanlah sataning satya hanaya tinanyam tanan pauni. Jadi yang disebut satya adalah mengatakan sesuai dengan keadaan yang ada. Gitu, Bapak Ibu. Tapi boleh enggak kita berbohong kira-kira di rumah? Boleh nggak? Boleh, yang disebut dengan pancamitya. Bapak Ibu. Niki boleh Bapak Ibu berbohong dalam 5 hal. Satu, ketika mengajarin etika kepada anak kecil, gitu Bapak Ibu. Ojo lungguh bantale, nanti udunan. Coba lungguh bantal, udunan lo boten. Boten. Ojo mangan dok pintu le, ono gendruwo. Masa gendruwo tekoi boten. Tapi kita mengajarkan etika dan solusi. Karena anak kecil kan belum paham. Harus kita agak ditakut-takuti gitu istilahnya. Kemudian berbohong untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi bukan berarti bapaknya selingkuh dia berbohong. Bukan, bukan. Ketika di rumah si ibu ini sendirian di rumah ini, bapaknya kerja, anak-anaknya sekolah, lagi asik masak sayur senengannya bapak ini, sayur asem, karena saya seneng sayur asem. Sudah ngasih garam, menurut dia sudah pas nih, sudah hampir selesai. Tiba-tiba ada tamu, dong, Bu Gede, keluarlah dia, dimatikan kompornya, cepet keluar ibu Gede keluar. Ngobrol di depan. Biasanya naik ngobrol itu jenengan lali waktu nomoten. Lali gak keroso. Setengah jam ngobrol. Pocol lawas teko ya. Ngobrol. Sekarang masuk ke dalam lagi. Mikir kayaknya tadi belum dikasih garam deh. Sayur ini. Hidup no kompor. Cetek nambah garam. Ini masak. Tidak incip ya. Tiba-tiba suaminya datang. Untuk makan siang, kan lapar, masak, begitu minum sayur, nyurusuk buahnya, pasin lah, sambil ngempet dia diam. Ibunya tanya, gimana Pak, sayurnya enak apa enggak? Bu, enak Bu, sambil ngempet, nahan asin. Itu berbohong untuk menjaga menghormati hasil kerja ibunya, karena seorang istri itu adalah tugasnya paling berat istri. Setiap, ingat nih Bapak, setiap keberhasilan Bapak itu adalah karena ada doa seorang istri. Setiap keberhasilan yatnya ketika kita menempatkan wanita di tempat yang terhormat. Kitab Manusumerti ada ayat 3, sloka 56. Yatrena syatu pujiante ramante tate dewata. Yatraitas tuna pujiante sarwo talah kriya.
Di mana wanita dihormati, di sana para dewa akan hadir memberikan warunugraha pada keluarga tersebut. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada yadnya, tidak ada karma yang berpahala. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dulu. Yeah. Oleh karena itu Hindu sangat menghormati seorang wanita, sangat memuliakan seorang wanita. Maitri Dewa Bawa, seorang ibu adalah perwujudan dewa di segala. Oke, Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Yang ketiga tadi satya, kita boleh berbohong untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Oke. Begitu juga ibunya, katakan bapaknya duitnya tidak cukup, pas. Ketika ditanya, Bu gimana, cukup Bu duitnya? Cukup Pak. Padahal ibu puyeng ngurusin apa cara ngatur supaya cukup nih. Ya Bu, sabar, kan begitu. Itu adalah bagaimana agar rumah tangga itu tetap harmonis. Kita boleh berbohong itu. Yang ketiga, boleh berbohong tadi menjenguk orang sakit itu Bapak Ibu. Bapak Ibu menjenguk orang sakit, dokter bilang ini udah tidak tertolong Pak, sudah sakit parah, sudah 99% meninggal. Loh Bapak Ibu nih besok Bapak Ibu ngandikon loh, Pak sabar, pasti sembuh kan katanya. Bapak Ibu tidak mungkin ngomong, Pak cari dokter Bapak 99 meninggal Pak, langsung langsung amor yang cintia nanti yang sakit itu, nggak mikir. Oke, boleh kita berbohong, bilang sabar Pak, pasti sembuh. Ingat, kematian tidak menunggu orang sakit, kematian tidak menunggu orang itu tua, kematian tidak menunggu orang itu menderita. Oke. Apan ikang meritu tanpa ngareken juga ya, tan huninga lawan durung wang wos gaweannya. Saras camu saya sloka 44. Kematian itu tidak pernah tahu kok. Wayai datang ya wis datang. Itulah rahasia kita nih Bapak Ibu. Nah itu satya, kejujuran. Ahimsa priti satya. Kemudian yang keempat adalah dharma. Dharma dalam konteks kebenaran ya Bapak Ibu. Kebenaran yang bersifat universal, bukan kebenaran yang bersifat pribadi, bukan kebenaran apa kata Pak Gede, bukan, yang disebut dharma. Kewajiban-kewajiban kita ayo kita jalankan, tugas-tugas kita ayo kita lakukan, tugas-tugas kita ayo kita kerjakan. Itu disebut apa Bapak Ibu? Tugas pribadi. Belum manggu? Tugas pribadi disebut swadharma. Ayo jalankan swadharma kita masing-masing. Itu akan menjaga keharmonisan dan keberagaman Bapak Ibu. Teman-teman Muslim ke masjid, monggo. Teman-teman Hindu ke pura, monggo. Teman-teman Kristen ke gereja, monggo. Jalankan kewajiban. Kita jangan ngurusin kewajiban orang lain Bapak Ibu. Intra agama kita saja, saya nggak jauh-jauh keluar, di enter kita saja. Oh Pak Gede kok nggak belangkon, lu kan wong Bali, lu Bapak Ibu kok pakai udang, jika usah diributkan, belangkon sama udang nggak podo aing kok, nah sama saja, nutupi pikiran kita supaya pikiran kita tidak liar, ngerti nggih? Jalan Srean swadharma wigunah para dharma swanistita swadharma niyatam karma purwanda moti purusa. Bhagavad Gita ayat 3 sloka 35, ayat 18 sloka 47. Ada dua sloka yang mengajarkan tentang itu. Lebih baik kita ngurusin kewajiban kita sendiri daripada bingung sampai kewajiban wong liya. Walaupun kita bisa menurut kita. Ayo kita urus kewajiban kita. Ayo kita urusi apa yang telah kita lakukan. Kita introspeksi diri di sini mengajarkan juga. Matangian rego sarwa diaya para marten yang sinanggah dharma. Teles ringan nante sumwa nante teriati ikang kading uniweh ring mami sasing tanayun riawate yati ke tang ulahaken ring len.
Saras camu saya sloka 44. Oke Bapak Ibu, kita disuruh introspeksi diri, matangnya rengo sarwo diayu. Kita perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan barusan. Para muatan yang sidagah darmo, kita akan tahu kita sudah berbuat benar atau enggak. Ikan kadire mamingunnya seperti yang telah diajarkan oleh leluhur kita. Supaya nanti itu simpan di dalam hati, nggak usah dipamerkan, nggak usah ditunjuk-tunjukkan. Sasing tanah yang riawata ya tiga tarulahaken ring len. Segala sesuatu yang tidak kita sukai jangan kita lakukan pada orang lain. Itu kuncinya ya Bapak Ibu. Itu dharma, berarti ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, itu akan membuat aku nggak seneng kok dipisui. Jangan pisui orang Aku nggak seneng dicubit, jangan cubit orang Bapak Ibu. Aku nggak seneng dipepet-pepet, jangan mepet orang. Bapak Ibu. Segala sesuatu yang tidak kita sukai jangan kita lakukan pada orang. Ini akan menciptakan keharmonisan Bapak Ibu. Nah, dharma dalam agama Hindu, kita kan ingin hidup bahagia Bapak Ibu. Dharma dalam agama Hindu adalah kunci utama kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di alam sana. Dharma adalah sebuah kebenaran. Dharma adalah sebuah kewajiban ketika diawali dengan suara. Ekam ewa suhri dharma nidano pianu yang dia sarira sama macam sarwam adnyadi ya cadi. Tuh mangkunya lu ngobrol dewi. Yo, ngel. Ekam ewa suri dharma nidane pianu yaniyah sarira sama macam sarwam anyadi ya cadi. Satu-satunya yang membuat orang itu bahagia ekam ewa di dunia ini maupun di alam sana adalah dharma. Iya Bapak Ibu. Sementara yang lain akan musnah bersama hilangnya badan jasmani Bapak Ibu. Kitab Manu Semerti ada ayat 8 sloka 17 itu tadi. Bapak Ibu punya rumah mewah, pagar mewah, isi di dalamnya mewah. Ketika meninggal digawa apa boten? Ojo omahe Pak kuncinya boten Bapak gowo kok ditinggal. Tapi bukan berarti kita tidak boleh punya rumah mewah Pak. Boleh ya, karena itu kan untuk di dunia. Kita kan ingin masa Bapak itu tidur mau sama kecoa sama tikus kan enggak. Harus rumah mewah dalam arti tidak harus loteng manda, artinya kita tidak kehujanan, kita aman, kita bisa melakukan sesuatu di dalam rumah kita dengan tenang. Kita punya mobil 10 juga meninggal nggak dibawa, bukan berarti juga kita tidak boleh punya mobil. Boleh, tapi perolehlah itu di jalan dharma dan untuk dharma. Ya Bapak Ibu, itu dharma. Nah Pak D, ya apa sih perbuatan dharma? Kan begitu pertanyaan ada. Apa kira-kira perbuatan dharma? Wraspati Tattva sloka 25 mengatakan silayaknya tapa danam prauraja biksu rewaca yoga capi sawa sena dharma siya kewinirnaya. Ada 7 ulah dharma. Dharma ulah dharma yang pertama itu sila Bapak Ibu, perilaku. Bapak Ibu rajin ke pura, Bapak Ibu hafal mantra, hafal sloka, tetapi sila perilakunya nggak bagus. Tonggone sakit aja nggak dibesuk, tonggone ijenan nggak diwangi. Itu sila yang paling utama. Sila kemudian yadnya, upacara tadi, pemberian tadi. Sila yadnya kemudian tapa pengendalian diri. Sila yadnya tapa dana, sedekah, mempunyai. Prawaja menambah pengetahuan. Biksu penyucian diri dan yoga menghubungkan diri kepada ide Sang Yang Witiwasa. Berapa menit? 46, masih 15 menit.
Nah, sekarang pakai ini rumusnya Bapak Ibu. Setelah saya pulang, saya berharap Bapak Ibu punya kunci. Karena Dharma ini sebagai dasar semua tadi. Ahimsa, Priti, Satya itu sumbernya dari Dharma. Bagaimana supaya Bapak Ibu dan kita semua tetap berada di jalan Dharma? Bapak Ibu bagaimana? Kita membutuhkan apa? Yang pertama, kita membutuhkan doa, Bapak Ibu. Supaya kita tegak di jalan Dharma, selalu berbuat Dharma, ayo awali setiap aktivitas kita dengan doa. Dengan berdoa berarti kita ngajak Sang Hyang Widi, kita minta izin kepada Sang Hyang Widi yang punya alam semesta ini. Kita berdoa. Pak De, aku ndak hafal doanya. Sakit apa buatan berdoa dalam bahasa Jawa? Sakit. Boleh kan? Boleh. Tak apa-apa. Sang Hyang Widi ngerti. Itu dalam puja. Kalau dalam puja itu bahasa Jawa itu puja apa namanya, Mbak Mangku? Puja astu. Sontengan. Nah, sontengan. Sang Widi nopo marah nek jenengan sonteng. Boten, nah, sontengan. Kita juga begitu. Oh, anugerah amarta di sanjiwani ya namo swaha, mau makan. Nah, apa doanya? Oh, Sang Widi, saya mau makan, semoga makanan ini memberikan kekuatan pada diri saya. Tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu. Awali aktivitas dengan doa apapun. Pak De, aku lagi cuntake, boleh nggak berdoa, Bapak Ibu? Boleh, Astenggara siap. Kalaupun cuntake silahkan berdoa, tapi jangan masuk mandala untang. Oke. Ada juga mengatakan jangan bikin Banten, ikutin saja. Walaupun ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh, monggo, karena Banten sebelum diaturkan jadi lukat juga sama juru manggung ya, monggo, silahkan. Ingat, kita mengajak Sang Hyang Widi ketika kita akan berdoa, berarti kita sudah akan berbuat baik. Mungkin nggak pencuri itu berdoa, Bapak Ibu? Mungkin. Wah, pencurinya pintar. Pencurinya budiman. Karena dia lupa dengan Tuhan, makanya dia mencuri. Loh, ini serius nih. Jenengan di Alfamart ini sudah malam sendiri, di depan jenengan ini wonten bayar setunggal dengan nomor kali. Ibu ini ketika mengambil dompet uangnya jatuh 10.000. Ibu ini tidak tahu mau bayar. Kira-kira nek Bapak Ibu ingat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih tahu enggak? Ibu ini, Bu, duitnya jatuh. Kasih tahu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ingat dengan Tuhan, Bapak Ibu tidak pakai sikil. Nah, Bapak Ibu tarik, pura-pura jatuh. Nah, ambil duitnya. Loh, aku soalnya kurang belonjo ini 10.000. Itu kalau tidak ingat Tuhan. Kalau ingat Tuhan, jangankan 100.000, 10.000, 1 juta saja kita temu, kita kembalikan kok pada orangnya. Oleh karena itu, ayo awali aktivitas kita dengan doa, berarti kita sedang berbuat baik. Kemudian yang kedua, untuk berbuat supaya tetap di jalan Dharma, kita harus berusaha untuk selalu berbuat baik, berusaha untuk selalu berdoa. Usaha yang kedua, usaha untuk berdoa supaya ingat nama Sang Hyang Widi. Tasmat sarwesu kalesu mam anu semaran yudiasca mai arpita mano budir mam ewaisiasi asam saya. Tasmat sarwesu kalesu, kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu. Mam anu semaran yudiasca, berjuanglah kamu untuk menyebut namaku, berjuanglah kamu untuk berdoa. Mai arpita mano budir, dengan hati, dengan ketulusan hati, dengan budi pekerti.
engkau akan sampai kepadaku, engkau akan terselamatkan, kasarannya begitu. Oleh karena itu, ayo kita awali aktivitas kita dengan doa. Karena di dalam doa itu ada 3 Bapak Ibu. Ada D, ada O, ada A. D tadi itu dharma. Dengan berdoa kita menjalankan dharma, kita berbuat dharma untuk dharma. Ya, berdoa. Kemudian ada O. O itu apa? O itu ekaksara. Ekaksara itu aksara tunggal. O. O itu berasal dari apa Bapak Ibu? Terumangku. A, Ong, Mang. Dari Tri Aksara. Siapa itu Ang Ong Mang? Brahma, Wisnu, Siwa. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, kita mengajak Brahma, mengajak Wisnu, mengajak Siwa dalam aktivitas kita. Mengajak Brahma apa? Kita bisa menciptakan sesuatu yang bagus. Brahma sebagai apa? Pencipta. Setelah kita ciptakan, kita mampu memelihara. Ada Wisnu. Di dalam penciptaan dan pemeliharaan tadi Bapak Ibu, banyak godaan, banyak rintangan. Kita mohon pada Siwa. Oh, Siwa sudah ikut dengan kita kok. Siwa akan membantu kita untuk mengalahkan godaan dan rintangan tadi yang menghalangi langkah kita di jalan dharma loh. Bukan mengalahkan si A, bukan mengalahkan si B, bukan, tapi mengalahkan godaan dan rintangan yang mengajak kita untuk berbuat adharma. Kita ngajak Siwa, itu O. Kemudian A, apa Bapak Ibu? A itu angayu bagil. Angayu bagil itu bersyukur, bersukacita, tetap gembira apapun hasilnya. Kalau sukses, dia bersyukur. Kalau gagal, dia pun bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mengulang. Banyak orang yang sedang sukses, dia lupa bersyukur. Dia lupa angayu bagil. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sebentar dipegang oleh KPK. Ya kan? Karena dia lupa diri ketika berhasil. Ingat, ketika Bapak Ibu kita berhasil, justru di sana godaannya lebih besar. Gini mungkin? Weh, semua ngaku konco. Gini mungkin? Weh, semua so akrab. Kita berhasil kok. Tapi hati-hati. Tapi ketika kita susah, jangankan nyopo, jangankan moro nang omah nyopo ae mboten nggih. Ojo-ojo nyopo Pak Gede lagi susah utang duit itu paling oleh. Padahal lo maksud saya nyopo baik-baik, dia udah curiga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dengan berdoa apapun hasilnya, sukses kita ingat dengan Sang Hyang Widi, gagal pun kita ingat dengan Sang Hyang Widi. Nah, date kasih cit papam, nah caiwa sukritam wibu. Ajnane navertam jenanam tenamu yanti jantawa. Begawat kita Adiaya 5 sloka 15. Jadi nadate kasih papam, Tuhan tidak membuat manusia itu menderita Bapak Ibu. Nah, dari sekian sifat Sang Hyang Widi itu ada nggak Pak Sang Hyang Widi maha menyakiti Bapak Ibu? Nggak ada nggih. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha pelindung, wis maha yang api-api pokoknya. Nah, date kasih papam, Tuhan tidak membuat manusia menderita. Nah, caiwa sukrita wibu, Tuhan juga tidak membuat manusia itu berhasil, sukses, tidak. Ajnane navertam jenanam, karena pengetahuan manusialah dia dapat mencapai apa yang dia inginkan. Artinya apa Bapak Ibu? Hasil yang kita dapatkan tadi, Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu gagal, adalah karena perbuatan kita. Ingat nggih? Karma pala. Lu ngapain terus kita marah dengan Sang Hyang Widi? Ngapain terus kita marah dengan orang lain? Ya itulah hasil kerja kita kan. Kita akhirnya apa? Angayu
berbahagia, bersyukur kepada Sang Hyang Widi. Ingat, Sang Hyang Widi itu hanya memberikan Bapak Ibu sesuai yang kita lakukan. Apapun yang kita perbuat, kita diberikan kok. Tapi dengan pengetahuan tadi 5 sloka 16, kita mengetahui mana sih sebenarnya yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk tegak di jalan Dharma tadi sudah doa dulu, Bapak Ibu. Lakukan setiap aktivitas awali dengan doa. Yang kedua, berusaha untuk ingat dengan Sang Hyang Widi. Tasmat sarwesu kalesu tadi. Kemudian yang ketiga, doa, usaha. Yang ketiga, ikhlas, tulus ikhlas. Lakukan sesuatu dengan las carya sebagai sebuah kewajiban tadi. Kemudian yang keempat adalah apa, Bapak? Yang keempat adalah tabah, tidak mudah tergoda. Kadang-kadang dalam kehidupan kita berjalan dari rumah sudah siap kita, tapi godaan di jalan itu banyak, Bapak. Kita mudah tergoda, kita mudah terombang-ambing, kita mudah menyimpang dari ajaran Dharma. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita. Nanti baca Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 36. Adhyaya 3 sloka 37 jawabannya. Adhyaya 36 itu si Arjuna itu bertanya kepada Krishna. Hai Krishna, apakah orang yang berbuat salah itu tidak mengerti dengan kebenaran? Kenapa mereka berbuat salah? Kenapa mereka berbuat menyimpang dari Dharma? Arjuna bertanya kepada Krishna, Bhagavad Gita 3 sloka 36. Krishna menjawab di 3 sloka 37. Kama esa krodo esa, raja guna samud bawah, maha sana maha papma, widi inam iha wairinam. Kenapa mereka berbuat salah? Karena ada kama, keinginan yang tidak mampu dikendalikan. Dari keinginan muncul amarah. Kama esa krodo esa, raja guna ini muncul dari sifat raja guna, sifat yang serakah, sifat yang angkuh, Bapak Ibu. Maha sana maha papmo, yang bikin kita menderita, Bapak Ibu. Papmo, papa, sangat berbahaya. Ketahuilah, itulah musuh manusia di dunia ini. Ayo kita kendalikan keinginan, Bapak Ibu. Ayo kita tabah. Jadi Bapak Ibu, untuk tegak di jalan Dharma dibutuhkan apa? Yang pertama apa, Bapak Ibu? Doa. Yang kedua, usaha. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, tabah. Apa itu, Bapak Ibu? Duit. Nah, jadi untuk tegak di jalan Dharma kita butuh duit, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nyari duit sebanyak-banyaknya dalam konteks rohani. Karena di dunia ini pun kita butuh duit. Orang yang berbuat jahat itu karena nggak ada duit sehingga dia nyari gampang itu. Ya, orang mencuri, KWS butuh duit. Untuk jalan ke sana pun kita butuh duit. Ayo kita awali aktivitas dengan doa. Ayo kita terus berusaha untuk tegak di jalan Dharma. Ayo kita ikhlas menjalani setiap kehidupan. Ayo kita tabah, tidak mudah tergoda. Nah, Bapak Ibu umat sedharma jero mangku niki sampun 1 jam katanya jero mangku. Nggih, sampun nggih. Nah, Bapak Ibu biar nggak ngantuk, saya kasih tembang terakhir. Nggih. Apa yang saya sampaikan semoga memberi manfaat kepada Bapak Ibu. Ayo kita terus belajar kepada siapa saja. Karena ingat,
pengetahuan adalah bekal utama kita untuk mengetahui kebenaran. Saya mencoba serat ulang reh. Bapak Ibu pernah dengar serat ulang reh? Dari Sri Sasuhunan Pakubuwono kedua mengenai ayo kita belajar. Tapi suara saya ini serak-serak ndak enak, bukan serak-serak basah. Tutur benar pudiku, tutur yang baik itu saya tini apantes tiniru, sejatinya wajib untuk ditiru, untuk dicontoh. Nadyan metu saking wong sudra pabriki, sekalipun keluar dari orang yang hina, orang yang bodoh, orang yang rendah derajatnya, Bapak Ibu. Lamun becik ngone muruk, ketika itu mengajarkan kebaikan, membuat kita muruk, membuat kita tercerahkan, iku pantes siro enggo, itu wajib kita ikuti, itu wajib kita gunakan nih Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup kita adalah belajar, hidup kita adalah terus menimba ilmu sampai kita siap menghadapi kematian ini dengan senyuman. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Ingat pesan saya, ayo tegak di jalan Dharma, awali aktivitas kita dengan doa, terus berusaha untuk berdoa, ikhlas untuk lakukan kewajiban, tekun, tidak mudah tergoda. Dengan demikian Bapak Ibu, Om Sarwo Sam Swasti Bawantu, kita akan semua memperoleh kebaikan. Swaha atau Santi di sini ke? Nanti dijawab Swaha atau Santi ke? Karena itu harapan kita semua, semoga terjadi demikian. Ke? Om Sarwo Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Swaha. Om Sarwo Sam Santir Bawantu, semoga kita semua merasakan kedamaian. Om Sarwo Sam Manggalam Bawantu, semoga kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwo Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Pada akhirnya saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.